ada. Sekarang apa namanya? Kita ingin tahu kamu bisa acting seperti apa. Tapi cinta. Kan kamu udah dibilangin sama mama dan papa. Ya saya suka pakai baju kamu, kenapa enggak? Tapi kan punya kamu udah ada. Punya saya kurang bagus. Salam berjumpa kembali di channel Speaker. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Waktu itu saya ke Makassar, terus kemudian di Makassar itu kita berencana membuat independent movie. Waktu itu saya diajak teman saya yang ada di Makassar, yang sering nongkrong di apartemen Kalibata waktu itu. Terus kemudian di sana saya dikenalkan dengan pemilik kafe Sinonim, namanya Om Ciko. Di situ dia mempunyai kafe Beachstone. Nah waktu itu kita berencana membuat Beachstone movie. Beachstone movie itu tentang apa namanya, ada 4 cerita, ada omnibus, jadi kumpulan film pendek tentang film yang bertema musik, segala masalah muncul dari musik, segala masalah selesai dengan musik. Nah, mulai casting beberapa orang. Waktu itu di bulan Juni kalau nggak salah ya, Juni, awal Juni sampai akhir Juni kita melakukan casting dari berbagai umur. Kita bikin pamflet, kita sebar-sebar informasi, dan akhirnya terkumpul beberapa pemain. Weh, apa maksud musik-musik buka des game? Terserah kan. Action. Weh, apa maksud musik-musik buka des game? Terserah saya kan. Ya? Terserah saya mau jawab apa, kamu ngomong aja, marah-marah aja, kamu bisa pikirin saya ngomong apa. Oh, astaga, Om, saya kira kita bicara sama saya. Ulang, Om. Casting Beachstone movie itu karena memang tidak dibatasi oleh usia, jadi ada yang ibu-ibu, ada yang nenek-nenek, ada yang anak-anak dari 10 tahun, 5 tahun, ada yang SMP, SMA. Dan saya waktu itu memang sengaja mencari yang khas Makassar, yang asli suku Makassar. Ada Toraja, ada suku Makassar asli, gitu kan. Terus kemudian casting itu sebenarnya berdasarkan cerita yang ada gitu, karena baru konsep cerita itu dicariin pemain yang pas. Tapi karena ingin menyingkat waktu supaya kita bisa segera menemukan pemain, kita castingnya mencari orang yang benar-benar bisa acting dulu. Kalau itu belum bisa acting, memang punya bakat acting, terus kemudian memang asli khas Makassar, saya ingin menciptakan karakter berdasarkan casting yang saya temukan. Sementara casting itu sebenarnya ada skenario dulu, ada naskah dulu, kemudian dicarilah pemain yang sesuai kebutuhan karakter itu. Tapi itu akan memakan waktu kalau kita di luar Jakarta ya, karena selama ini Jakarta dan Bandung dan mungkin juga Jogja yang sudah menjadi muara perfilman. Kalau Jakarta sudah jelas gitu, tapi kalau kayak Bandung sama Jogja atau mungkin daerah lainnya yang sedang tumbuh ya, termasuk kayak Makassar dan Medan, itu termasuk pertumbuhan perfilman daerah. Sebenarnya para pembuatnya, para peminatnya, para yang ingin terjun ke dunia perfilman di daerah itu sangat-sangat banyak. Dan saya melihat dan saya survei selama saya di sana, di sekitar Makassar,
punya potensi untuk menumbuhkan perfilman daerah di Makassar, gitu kan? Karena talentanya ada, para peminatnya untuk membuat ada. Kalau masalah marketing sebenarnya kalau di daerah bagaimana kita mensiasati supaya dalam kondisi apapun film itu tetap akan menjadi daya tarik untuk nonton. Nah kemudian saya juga mencari ikon-ikon Makassar seperti adanya kayak makanan misalnya barungko, soto Makassar, terus kemudian makanan-makanan khas sana maupun adat di sana yang seperti kawin lari dan sebagainya gitu. Kemudian pada prinsipnya casting yang saya lakukan memang berbeda dengan adat casting yang pada umumnya, karena saya berbalik. Kalau saya harus membuat naskah kemudian saya harus mencari karakter yang saya butuhkan di naskah, makanya saya akan kesulitan kalau harus menemukan karakter yang sesuai dari imajinasi yang saya tulis. Makanya saya membuat casting itu, membuka open casting di sana untuk mencari pemainnya dulu, talentanya dulu. Tapi memang 1 bulan rata-rata di Makassar pun sudah banyak mix suku ya. Jadi ada orang Makassar yang nikah sama orang Cina, orang Makassar nikah sama orang Arab, orang Makassar nikah sama orang Jawa, gitu kan. Sehingga Makassar itu menjadi satu tempat yang kosmopolit, yang sudah multi suku dan multi adat kayak gitu ya. Jadi untuk menemukan yang khas Makassar, yang cantiknya Makassar atau jelek-jeleknya Makassar, tapi benar jelas Makassar membutuhkan waktu dan ekstra mencari pemain di sana. Tapi saya yakin itu sebenarnya ada, dan saya yakin itu potensi yang masih bisa digali di Makassar. Ya kodo ini datukku yang pernah temani kak di masa-masa susahku, yang dia selalu ada kalau dimarahin sama bundaku. Itu deh om, tunggu deh, dan habis itu terus kok. Daeng Tata meninggal, kalian sudah dengar? Daeng Tata meninggal. Kenapa kita lagi pulang ayah? Jelas-jelas kita sudah salah, baru kita... Ayahnya di depan sini. Ah? Oh? Di depan sini ya. Iya. Ulang dulu om. Iya. Omnibus yang rencana saya bikin itu omnibus yang menggunakan ikon-ikon Makassar ya, seperti pepatah-pepatah Makassar. Ada salah satu tema yang tentang Mapaci berdarah, ada yang masalah melodi barungko, terus ada yang tentang kawin lari, terus kemudian dari 4 tema itu ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang tragedi gitu, dan beraneka ragam. Ayah, kenapa kita lagi pulang? Jelas-jelas kita sudah jarang pulang ke sini. Kenapa pulang kita lagi? Kalau memang kita suka di sana tuh ke sana Miki. Tapi kenapa tuh ayah kita kayak ndak ingat ke sama adek. Saya kayak dari dulu sekali mak di sini temani bunda sama sana kita semua. Kenapa dengan semudah itu pergi ke sama dia? Gitu kan? Ayah kesini meminta maaf sama kamu. Nggak usah Mi, untuk apa kita lagi minta maaf ke saya? Yang harus kita minta maaf itu sebenarnya bunda, karena bunda sudah berjuang untuk saya sama adek. Ayah sudah minta maaf sama bunda. Tapi bunda sudah berat hati untuk maafkan Ki, karena dia sudah kecewa sekali sama kita. Kenapa Ki bisa begitu Kak ya? ya ayah hilang. Ada godaan setan. Mungkin kalau kita hilang nggak mungkin kayak begitu. Kita nggak mungkin lakukan hal yang kalau memang betul-betul kita sayang sama adik. Ayah sayang sama adik.
Ayah minta maaf supaya adik bisa terima ayah. Tidak. Ada itu tuh ayah masih kecil, ingat kayak ada itu tuh masih butuh kita, masih butuh seorang ibu. Dia masih kecil sekali misalnya untuk tahu ini semua. Jadi please jangan kayak pernah bawa-bawa ini masalah yang ada di luar ke adik, karena kita tahu dia adik itu masih muda sekali dan dia belum mengerti sama sekali hal-hal yang kayak gini. Ya, adik maafin ayah supaya adik bilang sama mama bisa kita kumpul kembali. Nggak bisa deh om, nggak bisa kayak gini. Jadi ketika kita casting, kita biasanya adalah tahu dulu basic acting. Di antaranya bisa acting drama biasa, artinya dialog ya, artinya bisa improvisasi, terus kemudian artikulasinya juga bagus, terus intonasinya bagus, terus kemudian cara pressing atau memberikan rasa pada kalimat atau kata-kata itu supaya menarik gitu kan. Nah setelah itu baru menguasai beberapa emosi, seperti bisa sedih itu bisa sedih karena kehilangan teman, kehilangan orang tua, kehilangan pacarnya, atau sedih karena kehilangan uang, atau sedih karena kehilangan kehormatan, atau sedih karena hanya ingin sedih, tapi intinya bisa sedih. Kemudian ketawa itu bisa gembira, bisa gila, bisa mentertawakan orang lain atau merendahkan orang lain. Intinya acting bahagia, ketawa, yang serupa itu. Jadi emosinya macam-macam. Kemudian acting takut bisa karena takut sama hantu, takut mau diperkosa, takut mau dirampok, takut ketahuan orang tuanya, takut melakukan dosa, gitu kan. Macam-macam. Jadi artinya ada bisa mengekspresikan rasa takutnya. Kemudian juga ada acting komedi. Kalau dia bisa komedi ya biasa komedi. Kemudian acting bagaimana dia melampiaskan emosinya dari sedih, ketawa, gembira, takut. Kemudian kita bisa improvisasi. Jadi intinya ketika kita casting, satu menguasai teknik bicara atau public speaking, itu intonasi, phrasing, artikulasi, kemudian menguasai beberapa emosi, mencurahkan emosi kita ya, sedih, ketawa, atau gembira, atau takut, gitu ya, terus marah, gitu. Itu emosi-emosi itu harus bisa tersampaikan dan bisa membedakan. Acting itu memang menirukan ekspresi atau menirukan orang lain, tapi marah menirukan marah orang lain, atau marah, sedih, takut, gembira itu menirukan ketika orang itu memang sedih, ketawa, gembira, atau memang menirukan diri sendiri tapi secara kreatif. Jadi tidak sekedar bisa marah, bisa nangis, bisa ini, tapi enggak. Jadi dibutuhkan satu kreatif, kemudian dibutuhkan suatu inovasi ketika kita itu casting ya. Terus kemudian casting itu juga biasanya yang dinilai ada beberapa hal lagi. Kan kamu udah dibeliin sama mama dan papa. Ya saya suka pakai baju kamu, kenapa enggak? Tapi kan punya kamu udah ada. Iya saya kurang bagus. Kok belum mau sih? Action. Enggak mau kebetulan gitu kok bisa sebenarnya. Gitu cerita. Jangan ketawa. Kan kamu udah dibeliin sama mama dan papa. Ya saya suka pakai baju kamu, kenapa enggak? Tapi kan punya kamu udah ada. Iya saya kurang bagus.
Action. Nggak mau tolong nih kata. Iya kita tahu itu tidak bisa kalau itu kita. Ketika kita casting gitu ya, kita dihadapkan dengan casting, kita biasanya dihadapkan dengan satu naskah atau satu plot atau satu gambaran karakter yang dibutuhkan untuk film itu, sehingga kita harus bisa memahami betul karakter itu ya, karakternya yang mau seperti apa, terus kemudian emosinya seperti apa, sehingga tadi yang saya sebut tentang beberapa basic emotion yang harus dikuasai seorang calon aktor, yaitu sedih, marah, gembira, takut gitu kan, itu tidak hanya cukup itu aja, tapi bagaimana kita bisa menyelami karakter dalam waktu cepat, karena casting itu kita kasih kesempatan saat itu, terus kemudian kita harus tampilkan sebaik mungkin gitu. Nah tapi saya juga ingin menggarisbawahi tentang kadang orang yang pinter acting belum tentu lolos atau kepilih acting, atau orang yang cantik belum tentu lolos kepilih acting, atau orang yang ganteng belum tentu kepilih, atau orang yang jelek justru kepilih gitu, atau orang yang mungkin belum berbakat justru kepilih. Itu kenapa gitu kan? Kadang ada bilang ada faktor X atau apa. Menurut saya enggak, tapi problemnya kalau itu yang serius, casting yang serius itu tentu adalah yang standar ya, standar casting adalah karena adanya kebutuhan spesifik karakter, jadi spesifik karakter yang sesuai dengan skenario, sehingga kadang ada yang mungkin orang berbakat bukan karena ganteng atau postur tubuhnya tidak mendukung, tapi karena tidak sesuai dengan spesifik karakter yang dibutuhkan, sehingga ya belum bisa terpilih. Tapi ada yang mungkin secara spesifik karakter bisa ada kesesuaian sekian persen, persentasenya lebih banyak dari kesesuaian spesifik karakter itu, sehingga dia kepilih masuk nominasi. Kadang nominasi, kemudian melalui proses nominasi itu apakah dia bisa dijudge atau bisa di-up sehingga mencapai kebutuhan karakter yang dibutuhkan skenario atau cerita itu. Nah, jadi jangan berkecil hati, kadang orang yang punya bakat atau punya postur yang bagus segala macam tidak kepilih karena masalah spesifikasi karakter yang dibutuhkan cerita. Nah, sebaliknya kalau satu casting yang berdasarkan kita mencari bakat gitu ya, mencari bakat sehingga belum ditentukan skenario-nya atau naskahnya, sehingga berawal dari mencari bakat-bakat yang memang bisa acting, terus kemudian punya antusias, yang terutama itu biasanya dia punya antusias bukan saja dia secara profesional, tapi ada yang secara profesional dia antusiasnya punya bakat, punya profesionalisme sebagai pemain. Atau kalau itu casting untuk pemula atau kesempatan untuk pemula adalah dia punya bakat tapi mungkin belum profesional, tidak terlalu berhitung masalah honor gitu kan, tapi penting mencari pengalaman. Kadang para pembuat film lebih senang atau lebih mengutamakan yang orang punya passion terhadap dunia acting gitu, karena syuting itu sangat melelahkan ya, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, kadang ada perubahan jadwal karena sesuatu hal, apa cuaca, teknis kendalanya segala macam gitu. Jadi tentunya adalah passion acting itu akan terlihat ketika casting gitu ya. Dan ada lagi yang tentang casting itu bahwa kadang casting ada tuntutan yang misalnya dia berjilbab tapi castingnya membutuhkan tidak berjilbab. Itu yang lebih sulit gitu. Kalau misalnya orang menggunakan jilbab itu menjadi prinsip keimanan, itu ya memang harus mencari peran yang harus berjilbab gitu. Tapi kalau orang yang nggak berjilbab terus disuruh pakai jilbab kan itu is okay, nggak ada masalah gitu.
ya ada masalah ketika dia punya kemampuan akting segala macam, dia berjilbab tapi terpilih tidak berjilbab gitu. Nah itu riskan gitu, itu akan mengganggu privasi dia, sekalipun mungkin para pembuatnya menawarkan bisa nggak lepas jilbab, tapi ya, kurang elok lah kalau menurut saya. Jadi sekali lagi setelah dilihat acting atau casting ya, di-Kaliku casting itu memang berbagai macam kecenderungan, tapi intinya jangan sampai ketika Anda casting itu harus membayar atau berhati-hati dengan segala macam modus gitu. Kecuali kalau memang Anda ada konsekuensi, itulah minta anaknya dibuatin film terus saya modalin, itu beda soal. Tapi kalau dari pihak para pembuatnya, biasanya baik itu yang profesional, artinya profesional itu dia bekerja dengan production house tertentu gitu kan, dia sudah dibayar, dia sudah digaji, sudah dihonor, dan sudah ada operasionalnya. Kalau disuruh bayar berarti itu ada unsur manipulasi gitu kan. Nah sementara kalau untuk independen itu kadang tentatif, artinya para independen kadang kekurangan biaya sehingga menunjukkan itu, tapi itu akan merusak citra independen itu sendiri. Jadi saya kadang juga kalau melihat beberapa kasus terjadinya casting untuk bayar untuk bikin film segala macam tanpa ada akad atau kesepakatan, memang bentuknya produksi seperti itu, atau yang ikut-ikut yang perkumpulan dalam terus kemudian sudah akadnya sama-sama untuk mengasah kemampuan bakat dan sebagainya, kemudian setelah bisa dia merasa sok artis, terus kemudian minta bayaran ini itulah gitu. Nah saya pikir beberapa hal tentang casting yang saya tahu sudah saya sampaikan semua kurang lebihnya, sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang terlibat atau terjun ke dunia casting. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Arman, nama panggilan saya Mutia. Tempat tanggal lahir saya Makassar, 12 Mei 2003. Berat badan saya 55, tinggi badan 165. Hobi saya berenang, Tidur, ya tidur, tidak tidur. makan. Ya makan juga, makan. Oke. Nonton Oh, nonton film. Film apa yang kamu suka? film Korea. Iya. Drama Korea. Iya, drama Korea. Drama Korea percintaan. Iya, biasa juga kayak mafia. Mafia juga suka. Iya, Ada adegan yang kamu suka nggak? adegan mafia. Adegan di film yang paling kamu favorit? Vincenzo. Vincenzo. Iya. Salah satu adegannya apa? Belum tahu tapi yang saya nonton. Oh, belum pernah. Iya. Kalau film favorit lainnya yang suka apa? Startup. Startup. Iya. Ada adegan yang paling suka nggak? Adegan yang kamu hafal banget? Ada? Nggak ada? Iya. Oke. Sekarang apa namanya? Kita pengen tahu ya kamu bisa acting seperti apa. Kita pengen tahu dari kamu ekspresi nangis. Kamu boleh ngomong dulu terus nangis. Boleh acting dulu, bebas ya, boleh berdiri, boleh duduk, boleh apa. Yang penting bisa sedih dan kalau perlu bisa meneteskan air mata. Sedih. Ya coba. Tapi ngomong apa? Ngomongnya bebas, kamu sedih, curhat masalah pacar kamu, jalan sama perempuan lain, kayak gitu, kamu pacar kamu malah jalan sama laki-laki lain, atau Nggak apa-apa, nggak pakai mic. nggak apa-apa, boleh. Jadi saya Yang keras ya. tentang pacar aja ya, nggak apa-apa.
Nggak apa boleh. Bukan mantan, sudah mantan. Oh, mantan dia boleh. Mantan boleh. Jadi saya jalan sama dia kayak sudah 2 tahun gitu. Terus pas sama saya dia kayak udah apa ya, aku ngerasa sama dia tuh kayak udah cocok banget. Tapi pas kayak di tengah-tengah gitu, bukan dia sih yang minta untuk pergi gitu aku, tapi pas baru putus sama aku dia tuh kayak udah punya gantinya, dan gantinya tuh cuma aku sendiri. Jadi kayak Nggak bisa cerita sampai nangis. Nggak. enggak Marah? yang apa dia kayak Kalau marah bisa. tapi dalam peran apa? Terserah kamu mau marah karena pacar kamu ternyata sama teman kamu sendiri, kamu mau marah karena adik kamu susah diatur, kamu marah karena kakak kamu banyak melarang, atau pengalaman marah apa? Kita ingin tahu kamu kalau marah seperti apa. Marah Hmm, marah sama adik, marah boleh, sama adik boleh. apa ya, sumpah deh Coba boleh. kayak nggak bisa dia yang ada di sini. Coba dulu. Coba kamu marah sama. Kamu pikirkan kalau kamu marah, kamu ingat-ingat waktu kamu marah. Kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Gitu aja ya? Ya terus jangan panjang. Sebelum saya suruh berhenti jangan berhenti. Mulai. Duh, nggak bisa malu. Tadi itu bisa. Kamu kenapa sih, Ma? Coba satu lagi. 1, 2, action. Muka dia ada pak. Siapa? Adikku. Mana? Masa kalau aku marahin begitu saya? Hmm. Ada orangnya. Jangan anggap ada itu orang lain. Ya. Apa bagus pertama? Siap, oke kamu siap, kamu konsentrasi, kamu mau marah, konsentrasi, jangan lihat-lihat adikmu. Siap, konsentrasi, marah. 1, 2, action. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah dengerin apa kata aku? Tinggi lagi coba, kamu mulai. 1, 2, lebih tinggi lagi ngomong seperti itu. 1, 2, 3. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah dengerin kata aku? Aku tuh selalu nurutin apa kemauan kamu. Nah, nggak apa-apa, harus isi oke. Lagi. 1, 2, tambah marah. Konsentrasi. Marah banget. Mulai. Tapi saya nggak tahu pak, apa yang harus saya maafin? Kamu bisa karena adik kamu ngambil uang kamu, ngambil pakai uang kamu, pakai baju kamu, pakai jilbab kamu, semua punya kamu dipakai sama adik kamu, padahal adik sudah dikasih sendiri. Sudah kasih sendiri. Sudah kasih sendiri sama mama papa, tapi masih tetap pakai punya kamu marah kan pasti. Ya, coba kalau kamu marah seperti itu. Ya. Kamu marah semarah-marahnya. 1, konsentrasi. 2, mulai. Kamu tuh kenapa sih masih pakai pakaian aku? Karena kan kamu udah dibeliin sama mama dan papa.
Ya saya suka pakai baju kamu, kenapa enggak? Tapi kan punya kamu udah ada. Punya saya kurang bagus. Saya maunya punya kakak. Mau nggak mau. Ya. Saya punya kakak, saya suka. Udah tukar saja punya saya sama kakak. Jangan dong, itu kan punya aku. Nggak bisa, saya maunya punya kakak. Kakak minta sama papa mama lagi. Kamu pernah takut nggak? Takut. Kamu pernah lihat hantu? Pernah? Serius? Kamu bisa lihat hantu? Bukan saya bisa lihat tapi pernah lihat. Pernah lihat? Sebenarnya nggak ada sih. Seperti apa kamu lihat hantu? Kan dia nggak ada mukanya, terus dia tinggi, terus dia pakai Berapa lama kamu lihat? 10 menitan. 10 menit, lama sekali. Saya lihat karena saya balik lagi begini, balik ternyata dia masih ada. Berapa kali kamu lihat seperti itu? 2. Dua kali? Pas saya balik lagi udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Hanya sekali itu lagi, nggak ada pernah lihat Iya. hantu yang lain. Cuma itu. Nah, kamu rasanya kuntilanak pernah lihat? Coba kamu ekspresikan kamu ketika kamu takut lihat hantu. Sebenarnya nggak takut-takut amat sih Pak. Oh gitu. Iya karena Kalau kamu ngeliat drama Korea yang takut, saya yang kayak penakut tidak. oh kamu nggak penakut. Oke. Terus kalau kamu lihat drama Korea kayak gitu yang serem-serem, kamu bisa menirukan nggak kalau orangnya takut? Korea yang takut. Kan ada aktingnya pemainnya takut, kamu bisa menirukan nggak? Kaget ya. Iya. Tapi nggak usah ngomong ya. Ya nggak usah ngomong. Oke, 1, 2, 3. Oh, gitu. Nah, kalau kamu bisa suka membayangkan nggak? Suka imajinasi. Kalau kamu diikutin hantu, ada 5 hantu ngikutin kamu. 5 hantu. Heeh. Pernah sih waktu kecil. Heeh. Kayak dia tuh bukan hantu sih Pak, kayak lebih ke malaikat. Oh, kayak Dia mana udah kan? kayak mau ngambil nyawa waktu aku kan aku pernah kerasukan gitu. Ah, Masih umur SD gitu. ah. Terus dia kayak udah, tapi ternyata dipindahin ke omaku, jadi omaku yang pergi. Kamu bisa acting kerasukan. Kerasukan. Iya. Kamu praktekin di sini. Emang deh, Bisa nggak? karena udah lama banget. Nggak bisa inget lagi. Kalau pura-pura Apa? kerasukan, Pura-pura kerasukan. Bisa nggak? Bisa. Bisa dong. Ah. Oke. Coba kalau kamu kerasukan seperti apa? Konsentrasi. Yang kayak gini-gini aja. Tapi yang lama ya, jangan sebentar. Iya. Lalu mana? Jangan malu-malu. Yang lain deh. Stres, kamu pernah stres nggak? Stres. Pernah? Coba kamu praktekin kalau kamu stres. Pusing aja aku deh. Pusing, ya. Tapi yang lama. Oke, 1, 2. Jangan-jangan yang itu deh. Yang apa? Kamu Sumpah deh, ini pertama kali banget. kamu pertama kali acting. Oke. Enggak apa-apa. Kamu selalu pakai jilbab. Banget. Kamu selalu pakai jilbab. Ini sudah pas buka sih. Kadang suka dibuka boleh sama papa mama. Iya. Boleh. Oke. Kamu pernah lihat orang stres teriak-teriak sendiri? Pernah? Kamu bisa tirukan? Itu udah kayak gila.
Iya, coba ditirukan. Kamu bisa menirukan, kan acting itu menirukan orang lain. Coba kamu tirukan. Bukan itu. Orang yang stres atau gila gitu teriak-teriak sendiri. Kamu tinggal nirukan saja. Oke, konsentrasi dulu. Kita coba satu. Terus ngomong apa? Teriak-teriak aja, aku gak suka sama mama, aku gak suka sama paman, gila kamu, gak pernah ngasih makan, atau apa kayak gitu kan. Coba aja aku dulu. Ya, kamu boleh ngeliat ke sana, Ya, ngeliat ke sana. Coba, kamu lihat ke sana. Kamu marah-marah itu, stres. marah. Marah. Ngomong yang banyak ya. Kamu sebenarnya cerewet nggak sih aslinya? Cerewet kan? Itu kita ingin tahu kamu cerewetnya kayak apa. Ngomong yang banyak kan tadi malu, sekarang ngadep sana kan nggak ada siapa-siapa. Coba pingin lihat aslinya. Kalau ini kan palsu ini, ya kan? Aslinya belum keluar. Nah, coba Om pingin tahu aslinya kayak apa. Tapi suka lupa kalau gitu. Ya nggak apa-apa, sebisanya aja. Namanya spontan kan. Kemarin nih, Om lagi apa di situ gitu. Gitu. Tadi yang masalah adik kamu suka pakai baju kamu itu, coba kamu keluarkan asli kamu cerewet di rumah itu. Coba. Oke, konsentrasi. Ngeliatnya ke sana, nggak ada yang lihat lagi kan? Siap. 1. Om coba Om beri satu kali contohnya. Kau kenapa pakai baju aku? Sudah aku bilang kan berkali-kali jangan pakai baju aku. Aku nggak suka kamu pakai baju aku. Kamu bau keringat kamu itu aku nggak suka. Aku suka baju ini gitu kan. Seolah-olah denger dia jawab gitu. Iya, tapi aku nggak tahu. Pokoknya kamu harus balikin itu baju aku gitu. Kau sudah dikasih uang, kau beli sendiri dan minta sama papa mama. Jangan sekali-kali pakai lagi. Aku nggak suka gitu. Nggak boleh. Jangan pakai baju kakak kamu minta. Kamu minta beli sendiri sama mama papa. Ya gitu kurang lebih. Tapi yang keras, yang marah beneran, yang cebret kayak kamu yang aslinya, ini kan belum keluar aslinya. Iya. Iya. Ya, konsentrasi dulu, jangan mikir yang lain. Kamu merem dulu aja dulu. Coba kamu tutup mata. Merem, kamu bayangin kalau kamu keluar aslinya, cebretnya kayak apa. Tenang dulu. Hah? Ya, 18. Ya, coba konsentrasi. Kamu merem, kamu nggak usah pedulikan yang lain. Kamu ingat-ingat kata-katanya, kamu ingat-ingat kalau kamu asli marah. Kamu udah siap, kamu boleh buka mata dan praktekin langsung. Oke? Sebenarnya marah sama ini Om nggak boleh situ, Om sana Om. Iya. Jadi saya hanya bisa melihat ke situ.
Dah, lihat. Om, jangan di situ Om, nanti malu Om. Mohon maaf Om. Ini harus khusus ini Om. Oke, siap. Merem. Merem. Kamu rasakan marah kamu di hati kamu itu. Kok kesel sama adik kamu. Oke. 1 2 3. Kamu tuh kenapa sih masih suka pakai sabun aku? Kan kamu udah punya sabun yang sama seperti kita. Om, kita mau yang bicara. Ya, boleh. Baru bilang Ki, tadi aku belum tadi aku nggak sempat naik ambil sabunnya bukannya. Ya. Oke. Ya dong. Yo. Apa kamu kesini sini? Ya. Ya mulai. Kamu marah. 1 2 3. Kamu kok gitu sih masih pakai sabun aku? Kan kamu udah punya. Aku nggak suka sabun aku jelek. Aku suka Kan pakai kita sama merek. Gimana sih kamu? Enggak, beda lagi nih. Yang kau mahal, aku murah. Enggak sama. Beda. Besok aku nggak mau lihat kamu lagi pakai sabun aku ya. Ya nggak apa-apa, yang penting sabun kamu aku pakai. Kalau aku gampang. Makanya aku tuh kayak butuh orang di gitu loh. Oh gitu ya, Kalau jambak aku aja sih Om. sendiri. Om Jangan rela dong. dijambak gitu, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi. Tapi kamu yang lebih keras lagi ya, ulangi lagi kayak gitu. 1 2. Jangan sabun lagi deh ganti. Ya ganti, tapi lebih keras lagi. 1 2 3. Ada yang lihat duit aku nggak dalam dekat tas? Ulang. Ulang. Oke, 1 2 3. Ada yang lihat duit aku kak? Ayo. Jangan sampai ketawa, kan sudah nggak ada siapa-siapa. Itu beli. Jangan, kamu jangan ngelirik. Dibilang kamu jangan ngelirik, kamu hanya ngeliat ke sana. Oke, siap. Jangan ngelirik. Oke, siap. 1 2 3. Ada yang lihat duit aku nggak? Tadi aku taruhnya dekat buffet sini. Dari tadi nggak ada duit, kamu tuduh aku curi ya? Ya emang tadi kan dari tadi cuma ada kamu di Nggak usah sini. ngomong seperti itu, kamu menuduh saya. Tapi kan cuma ada kamu. Coba deh aku periksa dulu tas kamu. Jaga-jaga mulut kau ngomong. Aku nggak sembarangan ngomong. Aku cuma mau periksa tas kamu. Boleh nggak? Nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Aku nggak ngambil uang kamu. Ya udah kalau emang nggak ngambil, aku mau periksa tas kamu dong. Nggak bisa dong, ini tas aku enak aja. Kamu taruh uang di mana? Jangan Aku tadi sembarang-sembarang. taruhnya di sini. Ya udah Masa kalau uang taruh? memang Kamu jangan ngada-ngada. kalau emang nggak mau dituduh, ya udah aku periksa sekarang tas kamu ya. Periksa, emang kamu polisi apa? Kamu periksa. Kan tadi cuma kamu yang ada di sini. Siapa lagi coba? Nggak Masa ada tuyul sih yang ngambil? Ya siapa tahu ada tuyul perempuan di depan dan gemuk. Ya, coba kamu Kayaknya ini masih marah ya? si marah. Stres, kamu bisa teriak-teriak kayak orang gila itu nggak? Nyanyi kamu bisa nggak? Nyanyi? Hmm. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja yang kamu suka? Bisa? Coba nyanyi. Tapi musiknya? Nggak pakai musik, kita pengen tahu suara kamu. Oke, 1 2 3. Aduh. Andainya kau itu aja. Ya, Bisa dideketin nggak? bisa. Cek. Ini udah balik. Ya, mau nyanyinya ke sana juga boleh. Iyo. Ya, 1 2 3. Seandainya
Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Kamu masih berani acting lagi? Yang supaya kamu bisa keluar. Kita bisa aja sembunyi di situ. Jadi menghadap ke belakang supaya nggak ada yang lihat. Tapi saya ingin kamu bisa keluar emosinya. Oh iya, ini sebenarnya masih nervous, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Iya, makanya kayak muka tadi tuh sempet ya muka kayak apa berlatih di rumah gitu, tapi udah nggak sempet karena udah buru-buru. Baru tiba-tiba juga ditanya aja. Jadi kayak udah kemarin-kemarin kan aku bisa belajar di rumah ya. Kayak acting Tapi apa pernah gitu. bisa nangis Ya? sampai mengeluarkan air mata. Iya. Bisa. Biasa kalau apa bahkan kalau nggak ada masalah biasa suka nangis sendiri. Nggak tahu kenapa. Kamu suka teriak sendiri nggak? Nggak. Tapi pernah lihat orang teriak sendiri. Kamu mau coba lagi nggak setelah kamu ini kita selesai dulu, udahan dulu. Kamu coba siap-siap. Aku mau nangis begini, mau teriak begini, mau marah begini. Kamu bisa nggak kalau Kalau di mempersiapkan sebentar, nanti maju lagi ke sini. Tapi menghadapnya kita ke belakang nanti supaya nggak ada yang lihat. coba. Ya, kamu persiapkan dulu ya. Oke. Apa itu acting apa? Sedih sampai cucurkan air mata, marah, takut, stres, gitu. Ya, oke. Duduk aja dulu, nanti kamu siap-siap. And action. Minum ko tolong yang kakak. Iya benar. Kok belum mau sih? And action. Minum ko tolong yang kakak. Bisa sebenarnya. Gitu cerita. Jangan ketawa. Jangan. Action. Minum ko tolong yang kakak. Iya tidak tahu juga. Tidak bisa kalau itu ketawa. Weh, apa maksudmu singgung-singgung kades game? Terserah kau. Itu bingung kau bilang apa? Daeng Tata meninggal, kalian sudah dengar? Daeng Tata meninggal. Weh, apa maksudmu singgung-singgung kades game? Terserah saya kan. Ya? Terserah saya mau jawab apa, kamu ngomong aja, marah aja, kamu nggak usah pikirin saya ngomong apa. Oh, astaga, Om, saya kira kita bicara sama saya. Ulang, Om. Ulang. Iya. Maaf. Weh, apa maksudmu singgung-singgung kades game? Ya, suka-suka saya. Kau kira dari itu orang yang lihat kok? Yo, Kau kasih malu-malu kak begitu? Apa maksudmu kah? udahlah, nggak usah banyak urusan. Apa mau kau? Kalau kau ndak suka kak, bilang kok. Jangan kau main singgung-singgung begitu. Mau suka sama enggak terserah saya dong. Nggak boleh, karena itu hakku juga sendiri. Kalau saya benci kok, kalau saya ndak suka kok harus kak bilang. Ya, kamu kalau ditanya-tanya kamu nggak pernah balas. Ditelepon nggak pernah diangkat. Kamu ngapain? Kamu sama orang lain? Jangan kok juga ungkit-ungkit masalah lalu sama yang masalah sekarang. Kalau jelas-jelas kau ndak suka kak, bilang saja. Ya bukan nggak suka, kamu yang sudah tidak setia. Kan kau duluan singgung kak, berarti kau ndak suka kak. Bukan aku nggak suka, kamu yang suka kayak gitu. Tidak ada kabar sehari 2 hari. Apa maksudmu itu? Baru kau kasih ikut-ikut juga anak-anak yang lain. Apa maksudmu? Kamu sehari 2 hari, kamu sama siapa? Sama cowok lain. Terserah saya dong. Itu hak saya, mau sama siapa, kenapa kau yang pusing? Kau kan pacar aku. Kenapa kau nggak mau kasih kabar? Di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas.
Kalau kau anggap kak pacarmu, nggak mungkin kau jalan sama cewek lain. Kau juga jalan sama cowok lain, kenapa aku nggak bisa jalan sama cewek lain? Kan kau yang duluan, saya kan lihat contoh dari kau. Kau yang duluan 2 hari kau nggak ada. Tapi Kemana aja 2 hari kamu? kau yang kasih begitu kak, makanya sekarang saya jawab begini. Nggak Rasakan buku bisa dong. pembalasanku saja. Suka-suka dong. Kamu yang mulai seperti itu. Tapi kau yang cari gara-gara sama saya, apa maumu kak? Jangan Bilang kok. jangan egois. Kau yang jangan Kau egois. yang mulai. Jelas-jelas kau yang duluan singgung-singgung kak DSG, mau kau kasih malu kak, baru jelas-jelas sama muka dia sama muka, ndak apa-apa di saya, ndak peduli aja sama Kalau kau 2 lagi. hari saya nggak ada kabar, kamu marah-marah. Katanya nggak pernah diangkat, nggak pernah balas chat. Kamu marah-marah. Giliran sekarang kamu yang seperti itu. Iya, tapi mengerti mau kau juga kalau giliran saya ndak chat kau berarti saya sibuk. Kenapa kau malah cemburu dan posesif? Sama dong. Aku juga 2 hari ya, aku nggak balas karena aku sibuk. Kau sibuk apa? Jelas-jelas saya lihat kau di storynya teman-teman mau bahagia Joko, kayak be aja Joko tanpa saya. Itu Jadi kan saya story juga yang kayak ya sudah mi pale kalau memang pale ndak sejalan Miki jalan masing-masing mi saja. Terus apa sekarang maumu? Apa maumu? Kenapa di sini kayak memohon-mohon kau sama saya, jelas-jelas masih mau kau sama saya padahal saya lihat mau kau sama dia. Ya sama dia kan saya cuma temenan, sama kamu saya suka. Nggak mungkin kok teman itu teman, saya tahu juga yang mana teman yang mana dibilang suka, karena saya tahu di batasnya orang berteman sekarang. Saya mau tanya, kamu masih sayang nggak sama aku? Jangan mau kau bahas-bahas sayang deh, kok jelas-jelas udah sayang mah baru sayang kau tuduh. Memang cari tahu. Ya kalau kau nggak sayang kan berarti kau ada laki-laki lain. Bukan ada laki-laki lain, lebih tepatnya saya bosan sama kau karena jelas-jelas kau yang selalu menghilang tanpa kabar, baru giliran saya ada kau selalu posesif. Maksudnya apa coba? Tapi kau suka salah sangka, kau suka menduga-duga sendiri. Iyalah saya suka menduga-duga karena kan kau yang kasih contoh ke saya. Kasih itu bagaimana? Kau misalnya hari ini kau cari kak, besok kau tidak cari malah lagi. Maksudnya kayak antara ada dan tiada kok. Apa itu mah, itu lagu itu. Action. Ayah, kenapa kita lagi pulang? Jelas-jelas kita sudah jarang pulang ke sini. Kenapa pulang kita lagi? Kalau memang kita suka di sana tuh ke sana Miki. Tapi kenapa tuh ayah kita kayak ndak ingat ke sama adek. Saya kayak dari dulu sekali mak di sini temani bunda sama-sama kita semua. Kenapa dengan semudah itu pergi ke sama dia? Gitu kan? Ayah kesini meminta maaf sama kamu. Nggak usah Mi, untuk apa kita lagi minta maaf ke saya? Yang harus kita minta maaf itu sebenarnya bunda, karena bunda sudah berjuang untuk saya sama adek. Ayah sudah minta maaf sama bunda. Tapi bunda sudah berat hati untuk maafkan Ki, karena dia sudah kecewa sekali sama kita.
Kenapa Ki bisa begitu Kak ya? Ya, ayah hilang. Ada godaan setan. Mungkin kalau kita hilaf nggak mungkin kayak begitu. Kita nggak mungkin lakukan hal yang kalau memang betul-betul kita sayang saya sama adik. Ayah sayang sama adik. Ayah minta maaf supaya adik bisa terima ayah. Tidak. Ada itu tuh ayah masih kecil, ingat kayak ada itu tuh masih butuh kita, masih butuh seorang ibu. Dia masih kecil sekali usianya untuk tahu ini semua. Jadi please jangan kayak pernah bawa-bawa ini masalah yang ada di luar ke adik, karena kita tahu dia adik itu masih muda sekali dan dia belum mengerti sama sekali hal-hal yang kayak gini. Ya, adik maafin ayah supaya adik bilang sama mama bisa kita kumpul kembali. Nggak bisa deh om, nggak bisa kayak gini. Yuko dong, ini udah toko yang pernah temani Kak di masa-masa susahku, yang dia selalu ada kalau dimarahin sama bundaku. Tunggu deh om, tunggu deh. Jangan gitu terus kok. Kenapa kita lagi pulang ayah? Jelas-jelas kita sudah salah baru mau kita. Ayahnya di sini, di depan sini. Ah? Oh. Ayah, di depan sini ya. Iya. Belum dulu om. Iya. Kan kamu udah dibeliin sama mama dan papa. Ya saya suka pakai baju kamu, kenapa enggak? Tapi kan yang punya kamu udah ada. Iya saya kurang bagus. Ada. Oke. Sekarang apa namanya? Kita ingin tahu ya kamu bisa acting seperti apa. Kita ingin tahu. Ayah, kenapa kita lagi pulang? Jelas-jelas kita sudah jarang pulang ke sini. Kenapa pulang kita lagi? Kalau memang kita suka di sana tuh ke sana Miki. Tapi kenapa tuh ayah kita kayak ndak ingat ke sama adek. Saya kayak dari dulu sekali mak di sini temani bunda sama-sama kita semua. Kenapa dengan semudah itu pergi ke sama dia? Gitu kan? Ayah kesini meminta maaf sama kamu. Nggak usah Mi, untuk apa kita lagi minta maaf ke saya? Yang harus kita minta maaf itu sebenarnya bunda, karena bunda sudah berjuang untuk saya sama adek. Ayah sudah minta maaf sama bunda. Tapi bunda sudah berat hati untuk maafkan Ki, karena dia sudah kecewa sekali sama kita. Kenapa Ki bisa begitu Kak ya? ya ayah hilang. Ada godaan setan. Mungkin kalau kita hilaf nggak mungkin kayak begitu. Kita nggak mungkin lakukan hal yang kalau memang betul-betul kita sayang saya sama adik. Ayah sayang sama adik. Ayah minta maaf supaya adik bisa terima ayah. Tidak. Ada itu tuh ayah masih kecil, ingat kayak ada itu tuh masih butuh kita, masih butuh seorang ibu. Dia masih kecil sekali usianya untuk tahu ini semua. Jadi please jangan kayak pernah bawa-bawa ini masalah yang ada di luar ke adik, karena kita tahu dia adik itu masih muda sekali dan dia belum mengerti sama sekali hal-hal yang kayak gini. Ya, adik maafin ayah supaya adik bilang sama mama bisa kita kumpul kembali. Nggak bisa deh om, nggak bisa kayak gini.